Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Marullah. Kali ini saya akan membahas mengenai pertemuan kedua atau minggu kedua mata kuliah Web Programming 3 dengan judulnya membuat tampilan katalog buku dan detail buku. Jika pada pertemuan pertama sebelumnya kita sudah memodifikasi database dengan menambahkan tabel-tabel yang dibutuhkan serta mempersiapkan materi web 2-nya yang kemarin sudah di-share, kebetulan di sini sudah ada linknya ya. Sudah ada linknya. Jika memang mahasiswa hilang atau jika memang dosen tidak memiliki, bisa download melalui link ini. Nah, kalau sudah lengkap, program web 2-nya ada, kemudian database juga sudah diedit, kita akan langsung memulai dengan melakukan pembuatan katalog buku serta detail buku. Sebelum itu, ini gambaran akhirnya nanti pada pertemuan kedua ini atau minggu kedua, di mana nanti kita akan membuat katalog buku. Di sini ada yang namanya header. Nah, kebetulan header ini sudah kita buat di web 2 filenya atau file PHP headernya. Jadi nanti kita hanya akan mengedit file yang sudah ada. Kita tidak membuat baru lagi ya. Header, footer itu tidak kita buat lagi untuk halaman katalog buku ini. Kita ambil dari yang sudah ada. Oke. Kemudian nanti di sini akan ada dua tampilan ya di header ini ya. Kondisi jika pada saat mengakses halaman katalog ini dia sudah login atau hanya sebagai pengunjung. Jadi akan ada dua. Nanti scriptnya akan dibedakan juga. Kemudian nanti setelah kita klik detail, maka nanti akan muncul halaman detailnya. Seperti ini contohnya, halaman detail bukunya. Kemudian nanti dia akan kembali ke halaman katalog buku. Kemudian untuk tombol booking sendiri ini belum kita buat, jadi nanti masih belum ada scriptnya. Jadi ketika diklik booking maka secara otomatis file tidak ditemukan karena memang belum ada. Oke. Jadi nanti saat dijalankan ini hasil akhirnya ya, saya akan menjalankan hasil akhirnya sebelum saya mendemokan yang belum jadinya dulu. Jadi ketika diklik nanti localhost, saya ambil yang sudah ada aja ya, yang sudah jadi sebagai contoh. Nanti pada saat dijalankan seperti ini, nah ini dia, saya logout dulu aja. Nah, ini adalah kondisi pada saat dia hanya pengunjung, saya tidak menjalankan untuk yang login karena memang belum ada ya. Belum ada untuk daftar membernya. Jadi biarkan begini saja. Beranda daftar, kemudian login, kemudian ini adalah informasi selamat datang pengunjung. Kalau dia sudah login, selamat datang, nama akunnya siapa. Seperti itu. Kemudian saat saya klik detail, nanti akan muncul detail dari bukunya. Seperti itu. Diklik kembali, dia akan kembali. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk pertemuan kedua ini. Saya akan coba jalankan untuk pertemuan kedua ya, pada saat kita sudah download ya. Ini source dari pustaka bookingnya untuk yang belum punya. Kemudian nanti bisa dipastekan ke htdoc ya, pustaka bookingnya. Ini sudah ada, saya sudah kopikan. Saya akan coba jalankan untuk pustaka bookingnya. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau yang tadi pada saat dijalankan programnya, dia otomatis langsung ke halaman katalog buku. Nah, untuk yang web 2 yang belum kita apa-apain ini scriptnya, maka secara otomatis ketika kita masukkan pustaka booking, dia akan masuk ke halaman login. Karena memang di web 2 kemarin approach-nya sebagai default controllernya adalah autentifikasi, itu halaman login. Nanti di sini juga kita akan lakukan pengeditan untuk default controllernya. Oke, ini tampilannya. Nah, kita akan buat katalog buku. Langkah pertama pada saat kita sudah berhasil menjalankan ini, karena kita membuat front end-nya, maka langkah pertamanya adalah kita akan membuat
controller home. Yang pertama ya, kita lihat modulnya di sini. Kita akan membuat controller home di sini. Di mana fungsi dari controller home, kita lihat, pertama adalah dia akan membuat parsing data nih, dengan nama yang pertama adalah judul, ini untuk judul bukunya, judul halamannya mau apa nih, di sini katalog buku namanya. Kemudian untuk buku, di sini nanti dia akan mengakses model buku, get buku, mengakses model buku, kemudian fungsinya adalah get buku, di mana nanti get buku ini isinya adalah untuk menampilkan data buku, seperti itu. Nah, ini kita akan buat terlebih dahulu scriptnya. Untuk script dari controller home, ya, kita akan coba kita buka terlebih dahulu ya. Visual Studio-nya, oke, maaf, ternyata belum terbuka Visual Studio-nya. Oke. Nanti pastikan yang terbuka atau yang sedang aktif adalah folder pustaka booking ya. Jadi jangan sampai yang terbuka adalah kerjaan yang lain atau project yang lain. Oke, ini untuk memastikannya saya akan membuka folder yang baru saja. Kemudian saya ambil tadi ya pustaka booking. Oke, sebentar, pustaka booking ini ya. Oke. Oke. Sudah ya, ini pustaka booking yang sudah kita buka projectnya. Langkah pertama adalah tadi kita akan membuat sebuah controller dengan nama home. Di sini belum ada ya. Kita buat new file, namanya adalah home.php. Oke. Silakan buat scriptnya di situ sesuai dengan yang ada di modul. Oke, ini saya sudah membuat script untuk controller home. Kita lihat di sini penjelasannya. Jadi ini sudah saya jelaskan, ini untuk menampilkan data buku. Dia akan mengakses model buku, di mana model buku di sini model buku dia akan mengaksesnya adalah fungsi get buku. Kalau kita lihat di model ada model buku, dia akan mengakses get buku, di mana get buku di sini adalah untuk menampilkan data buku. Oke, keseluruhan. Oke. Kemudian, nah ini yang tadi saya sempat jelaskan di awal bahwa nanti pada saat mengakses halaman home, dia akan melihat apakah dia sudah login atau belum, apakah kondisinya login atau tidak. Kalau misalkan kondisinya login, nah ini kondisi pada saat dia login, maka nanti data user, ya, parsing data untuk user, nanti namanya adalah nama dari user yang login. Kemudian view-nya view header, ini kebetulan sudah dibuat di web 2 tapi akan ada modifikasi, makanya nanti akan kita edit lagi. Data, parsing datanya ini ngambil dari mana? Dari yang ini ya. Dia akan menampilkan data usernya siapa yang login. Kemudian meload juga view daftar buku yang ada di folder buku. Nah, kebetulan kita belum buat file daftar buku. Kalau foldernya ini sudah ada. Folder buku sudah ada di dalam view ya. Nah, ini sudah ada foldernya, tapi belum ada yang namanya daftar buku. Nanti akan kita buat juga. Daftar buku juga akan berisi data nantinya. Datanya nanti dari mana ya, nanti akan dikirimkan. Seperti itu. Footer pun sama, ini sudah kita buat di web 2, tapi akan ada pengeditan karena masih belum sesuai di situ. Nah, ini kondisi kalau dia login. Sedangkan untuk yang belum login atau pengunjung biasa, nanti usernya bukan nama, tapi pengunjung. Gitu. Header sama, daftar buku sama, footer sama. Yang berbeda hanya usernya aja. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah dibuat controller home,
Langkah berikutnya adalah kita akan melakukan pengeditan terhadap view header dan view footer. Ya. Karena kebetulan di sini sudah buat nih template user, kita sudah ada nih. Template user nih ya, sudah ada footer dan header. Oke. Langkah berikutnya ini akan kita lakukan pengeditan karena kemarin kita hanya membuat sebuah template sederhana ya di web 2 ya. Oke, kita cek kembali untuk modulnya. Nah, ini dia. Oke. Untuk header sendiri ini silakan teman-teman lihat scriptnya. Ini lumayan panjang, nanti silakan diketikkan di situ. Lakukan pengeditan terhadap header yang sudah ada sebelumnya di sini. Lakukan pengeditan karena mungkin dari awal ya. Ini silahkan diketik. Oke, ini adalah hasil dari script headernya. Kita lihat di sini. Pustaka, kemudian nanti akan ada ini ya. Ini kalau kondisinya agak saya perkecil dulu. Oke. Yang pertama, ini adalah kondisi kalau dia sudah login. Ini adalah kondisi kalau dia belum login. Jadi ada kata daftar, ada kata login kalau dia belum login. Tapi kalau sudah, dia akan ada data booking buku, kemudian ada juga profil saya. Ini ada juga logout kalau dia sudah login. Itu script untuk headernya. Script untuk footernya juga sama. Ini nanti silakan lakukan pengeditan. Lihat di modul, sebenarnya untuk footer adalah berisi script-script JavaScript atau script-script CSS-nya ya, tempat penyimpanannya. Jadi pastikan juga ini sudah benar tempat penyimpanannya. Ini dihapus, silakan lakukan pengeditan berdasarkan data dari modul di situ. Nah, ini dia. Oke. Kalau sudah, header dan footer sudah kita lakukan pengeditan, ya kan? Berikutnya apa? Dia akan memanggil ini. Ini ya. Tadi mana di atas? Oh, ini dia. Daftar buku. Oke. Jadi langkah berikutnya adalah kita akan membuat view daftar buku. Oke. View daftar buku yang ada di dalam folder buku. Ini belum ada ya. Kita akan buat daftar buku titik php. Oke. Oke ya, seperti ini. Kita lihat dulu skripnya. Nah, ini skripnya. Daftar buku, skripnya berisi tentang buku-buku apa saja yang sudah ada di database, nanti akan ditampilkan dalam bentuk katalog di situ. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri skripnya, kita lihat dulu. Maaf. Nah, ini dia. Lakukan pengetikan juga untuk daftar buku. Oke. Ini saya sudah lakukan pengetikan. Kita akan coba bahas di sini. Oke. For each buku as buku, nanti dia akan membuat sebuah variabel buku, kemudian buku image di sini, datanya ya, gambar, kemudian buku pengarang, buku penerbit, buku tahun terbit, buku stok. Oke. Ini data-data yang akan ditampilkan nanti di dalam daftar bukunya. Oke. Kita akan coba lihat kembali modulnya. Ini sudah semua ya dijalankan. Oke. Kalau sudah, kita membuat katalog buku di situ atau daftar buku, langkah terakhir untuk menampilkan adalah kita akan melakukan perubahan terhadap default controllernya. Jadi kalau sebelumnya default controllernya adalah autentifikasi, kalau kita lihat ya di config routes di sini routes-nya. Nah, ini autentifikasi, kita akan berubah ke dalam home. Jadi yang pertama kali dijalankan pada saat dipanggil
base URL-nya adalah home, di mana home ini adalah isinya ini akan menampilkan ini get buku. Tadi kalau kita lihat sebelumnya di daftar buku ini ada buku titik image. Ya, ini kan memang parsing data dari sini ya. Ini dia. Gitu. Jadi dari buku ini masuk ke dalam database, kemudian diambil get buku untuk menampilkan semua data buku. Seperti itu. Oke, kalau sudah, kita akan coba jalankan scriptnya ini. Jadi saat dijalankan ini bukan lagi autentifikasi, bukan lagi login, tapi halaman home. Oke, di sini ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Lihat di sini. Di dalam controller home line 37. Controller home line 37. Oke, ternyata di sini kurang tutupnya. Tutup dari si controllernya ini. Oke, jadi memang dibutuhkan kehati-hatian ya. Saya refresh kembali. Oke, inilah hasil dari katalog bukunya. Oke. Selanjutnya, yang terakhir adalah kita akan melakukan pembuatan detail buku. Lihat detail bukunya, ini belum ada karena memang belum ada skripnya. Kita lihat di sini. Kita baca dulu aja. Pada saat diklik detail, dia akan mengarahkan ke controller home, fungsi detail buku, kemudian ID-nya adalah 1. Nah, kalau kita asumsikan dengan Yuri, ini berarti segmen 1, ini segmen 2, ini segmen 3. Ini akan dipakai di script nantinya. Oke, itu intinya. Jadi dia akan mengarahkan ke sini. Controller home sudah kita buat. Untuk detail buku ini belum kita buat. Berarti setelah ini, langkah berikutnya adalah kita akan membuat fungsi detail buku pada controller home. Oke, kita ke controller home, kita akan buat sebuah fungsi dengan nama dari apa? Detail, B-nya besar ya, detail buku. Oke. Nah, ini dia. Ini scriptnya, nanti bisa kita lihat. Ini script dari detail bukunya, kemudian kita ketikkan di situ public function detail detail buku gini ya. Oke. Seperti itu. Oke. Ini dia scriptnya. Tadi saya bilang ID di sini. ID tadi kan ada home slash fungsinya apa detail buku slash lagi ID kan di situ ya. Nah, ID di sini adalah segmen 3. Seperti itu. Kemudian parameter buku di sini this model buku join kategori buku buku.id sama dengan ID result. Jadi nanti dia akan mengakses model buku di sini. Model buku sudah kita buka belum? Model buku model buku namanya adalah join kategori buku. Nah, ini dia. Ini ya. Join kategori buku. Dia akan menjoin antara tabel buku dengan tabel kategori. Seperti itu intinya. Oke, kita kembali lagi di sini. Data user di sini, parsing data untuk user adalah pengunjung, kemudian titelnya adalah detail buku. Oke. For each buku as field, tidak akan memberikan nilai nih untuk di halaman detail nanti. Judul diambil dari field judul buku, ini ngambil dari database-nya, sama ini juga pengarang dari pengarang sampai dengan ID. Oke. Ini akan diambil nilai-nilainya. Kemudian kalau sudah diambil, nanti dia akan mengirimkan nilai-nilai ini. Kemana? Ke sini nih, nanti. View buku, detail buku. Untuk yang ini kan header sudah ada ya, kita sudah buat. Ini untuk header atasnya, berarti untuk data pengunjung atau si user. Kemudian footer juga sudah tidak kita edit lagi, tapi yang penting di sini yang belum. Detail strip buku ini yang harus kita buat, karena kalau ini kita tidak buat maka nanti akan blank, kosong.
Jadi langkah berikutnya setelah kita buat detail buku, fungsi detail buku adalah kita akan membuat sebuah file baru, file view baru dengan nama detail buku di dalam folder buku di bagian view. Nah, ini dia buku, detail strip buku. Detail strip buku titik php. Oke. Nah ya. Skripnya mana? Skripnya kita lihat di sini. Nah, ini sudah ada. Ini ya. Nah, nah, ini dia detail buku. Ini silakan teman-teman untuk melakukan pengetikan, lumayan panjang ini. Ini detail ini untuk menampilkan detail bukunya. Ini silakan buat di sini, ketikan untuk detail bukunya. Oke, ini sudah saya lakukan pengetikan untuk detail bukunya. Kita lihat skripnya. Yang pertama dia akan menampilkan gambar seperti yang tadi dicontohkan, kemudian dia akan menampilkan pengarang, kemudian judul buku, kemudian kategori, penerbit, dipinjam, ini sampai dengan stok. Tidak lupa tadi ada tombol juga, tombol booking dan tombol kembali. Booking ini tidak kita bahas karena nanti pembahasannya. Kemudian untuk kembali dia akan lakukan go -1 atau mundur satu window, satu jendela ke jendela sebelumnya, berarti kembali ya, kembali satu jendela. Seperti itu. Oke. Ini sudah kita buat. Oke, kita akan coba jalankan seperti apa. Detail. Oke. Ini belum ada tampilannya, kenapa? Berarti ada yang salah nih di sini nih. Oke, kita lihat detail buku ya. Saya akan coba refresh dulu. Oke, belum ada detail buku home slash detail buku 1 ya. Detail buku di home, detail buku kita cek dulu. Oh, belum disimpan. Sorry. Oke. Oke, ini sudah kita simpan. Saya back kembali, saya refresh, saya akan lihat detailnya. Oke. Di sini masih salah. Apa salahnya? Kita cek lagi ya. Kalau kita ke bawah, sebenarnya sudah ada nih tampilannya. Cuman data-data ini kosong. Ya kan? Yang ada hanya komputer aja. Berarti kemungkinan besar kesalahannya adalah pada saat pengaksesan model. Karena tidak bisa memanggil nih. Nah, di controller sini detailnya yang dipanggil adalah model buku join kategori. Oke. Nanti kita cek join kategori di dalam model buku. Nah, ini. Select. Oke. Oke, ini kita kosongkan saja selectnya. Ini kita kosongkan, kita simpan. Select from buku, join kategori, di mana kategori ID kategori sama dengan ID kategori pada buku. Where? Oke, begini aja. Oke, saya akan coba back kembali, saya refresh, detail, ya seperti ini nanti hasilnya. Jadi ini adalah hasil dari detail buku. Kemudian ini kembali untuk mundur 1. Kita cek lagi detail yang kedua, buku yang kedua ini. Kembali lagi seperti ini. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini, seperti itu teman-teman untuk pertemuan kedua ini, di mana tugas kita atau pembahasan kita pada pertemuan kedua ini adalah membuat katalog buku serta detail bukunya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.